Pilkada serentak kurang lebih tinggal seminggu lagi akan digelar. Bagaimana persiapan pilkada termasuk di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten? Sudah hadir bersama saya di studio Metro TV ada Ketua KPU Kabupaten Tangerang, Muhammad Umar. Mas Umar, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Juga ada pemirsa Komisioner KPU Kabupaten Tangerang, ada Mas Badri Tamam. Mas Badri, selamat pagi. Sehat, Mas? Selamat pagi, Mbak Valen. Nah, senang sekali kita pagi ini di sini pemirsa mau memberikan informasi terkini untuk Anda. Tadi kita sudah lihat bagaimana persiapan yang dilakukan 23 Oktober. Ini soal logistik. Mas Umar, kalau sekarang persentase kesiapan logistiknya gimana, Mas? Terkait dengan persiapan logistik untuk pemenuhan di gudang KPU Kabupaten Tangerang alhamdulillah sudah 100%. Karena memang sejak 5 hari yang lalu kita sudah melakukan proses pengepakan, pengesetan untuk masing-masing logistik yang sudah berada di gudang KPU. Karena memang secara aturan ketika kita akan distribusi ke kecamatan itu harus sudah dalam keadaan tersegel. Artinya sudah hampir 17 kecamatan ini udah siap didistribusi ke masing-masing kecamatan. Baik itu yang di dalam kotak yang sudah tersegel maupun yang di luar kotak. Karena memang logistik ini ada yang di dalam kotak dan juga di luar kotak. Oke, kalau nanti untuk distribusinya, apakah ada pemetaan kendala yang mungkin saja terjadi, Mas? Kemarin sih kita sudah melakukan rapat koordinasi karena memang kebetulan hari ini tanggal 19 ini sudah mulai pendistribusian dari gudang KPU menuju 5 kecamatan terlebih dahulu untuk hari ini. Kemarin kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa instansi terkait dan juga kita lakukan rapat koordinasi dengan masing-masing PPK kecamatan dalam rangka persiapan. Untuk kendala sih tidak ada kendala sih sebenarnya karena memang lokasi ataupun letak geografis di Kabupaten Tangerang tidak sesulit di beberapa kabupaten kota lain seperti itu. Jadi mudah-mudahan tidak ada kendala yang berarti ya, apalagi kalau soal pendistribusian logistik. Nah, Mas Badri, di antara semua yang sudah disiapkan sekarang ini, mulai dari perlengkapan sampai nanti distribusi tiba di lokasi, yang jadi perhatian paling penting, mungkin di luar logistik juga tidak apa-apa. Apa yang dicatat oleh KPU Kabupaten Tangerang? Semua penyelenggara pilkada, mulai dari tingkat kecamatan, dari tingkat kelurahan atau desa, dan juga tingkat TPS. Kita total untuk PPK atau di kecamatan ada 145 orang. Kemudian anggota di PPS ada 882 orang. Kemudian di tingkat TPS ada 31.388 orang. 31.000 itu angka yang luar biasa. Maka teman-teman penyelenggara di badan ad hoc kami itu harus siap dengan segala persiapan H-7, kira-kira seperti itu. Logistiknya, pemahaman sirekapnya, kemudian pembangunan TPS. Nah ini juga harus juga menjadi perhatian kita semua agar terlihat siap dan matang gitu sih. Nah, kalau kita bicara ini kan pilkada bukan yang pertama kali ya Mas yang digelar di sana. Dari catatan Anda Mas Umar, sejauh ini apa perbandingannya ketimbang pilkada yang sebelumnya? Apakah ada peningkatan Mas Umar? Perbandingan yang memang sangat terlihat ya dari tahapan mungkin ya. Karena pilkada 2024 ini pilkada pertama serentak secara nasional. Kalau saya perhatikan dari pilkada-pilkada sebelumnya secara tahapan di 2024 ini sangat luar biasa. Kenapa saya katakan sangat luar biasa? Begitu sempit dan beririsan. Bukan hanya beririsan secara tahapan di pilkadanya, tapi beririsan juga dengan tahapan pemilu 2024. Jadi kami di penyelenggara khususnya KPU bersama rekan-rekan badan ad hoc ya harus benar-benar lebih fokus lah terkait dengan tugas dan tanggung jawab di penyelenggara ini. Jadi ini luar biasa ya, padat ya untuk jadwal 2024. Nah Mas Badri, kalau sudah melihat kepadatan di 2024 ini kan menjelang akhir berarti finishing lah ya, 7 hari menjelang nanti pilkada serentak. Apa nanti yang akan difokuskan untuk finishingnya ini benar-benar sempurna nanti? Ya saya kira karena memang semua persiapan sudah kita rencanakan
Kemudian finishing touch-nya adalah tingkat partisipasi pemilih. Oke. Kalau mulai perbedaan, dilihat dari perbedaan, pilkada sebelumnya paslonnya hanya satu, lawannya kota kosong. Pilkada hari ini di bupatinya ada 3 orang, tiga pasangan calon. Paslon. Kemudian serentak. Ya, satu sisi kita bersyukur serentak ini karena animo, gaung dan sebagainya sampai tataran grassroots. Apalagi berdekatan dengan pemilu. Betul. Setelah pemilu, pilkada. Artinya mindset dari masyarakat ya ini tahun politik dan sebagainya. Maka kita genjot di tingkat partisipasi pemilihnya agar legitimasinya kuat. Nah, kita sudah punya target dan mapping seperti itu. Nah, itu dia. Saya penasaran bagaimana sebenarnya pemirsa KPU Kabupaten Tangerang mau menggenjot partisipasi publik. Nanti tanggal 27 November mau datang beramai-ramai ke TPS untuk nyoblos. Nanti kita tanya pemirsa, usai jeda tetaplah bersama kami. Pemirsa, pagi ini saya masih bersama Ketua KPU Kabupaten Tangerang, ada Muhammad Umar, dan Komisioner KPU Kabupaten Tangerang, Badri Tamam. Saya mau ke Mas Umar. Mas Umar, ini kita bicara soal partisipasi publik nanti 27 November. Sejauh ini kurang lebih hitung-hitungannya bagaimana tingkat partisipasi publik nanti? Terkait dengan partisipasi untuk pilkada di 2024 ini, kita mengacu pada pilkada terakhir ya di 2018 itu kalau tidak salah kurang lebih 75% ya. Kita akan coba tingkatkan partisipasi pemilih ini untuk di 2024 sampai dengan 80 atau 85%. Karena upaya-upaya kami KPU Kabupaten Tangerang sudah melakukan sosialisasi di beberapa segmen dan juga bukan hanya oleh KPU Kabupaten Tangerang, tapi kita juga menggenjot di masing-masing kecamatan untuk melakukan sosialisasi. Salah satu contoh kemarin alhamdulillah di 29 kecamatan rekan-rekan PPK melaksanakan gebiar sosialisasi di 29 kecamatan. Seperti itu. Oke, jadi targetnya harus genjot 5-10% naik Betul. dari partisipasi pilkada sebelumnya. Mas Badri, apa saja yang sudah dilakukan konkret kalau kemarin ada gebiar itu di tingkat kecamatan, apalagi Mas Badri? Jadi dengan total DPT 2,3 juta di Kabupaten Tangerang, kita menargetkan 80-85%, dan di dalamnya yang lebih banyak itu adalah generasi Z dan milenial, itu sebanyak 62%. Oke. Maka kemudian kita menerapkan strategi top down, jadi KPU turun ke bawah. Kemana maksudnya? Ada KPU Goes to School, ada KPU Goes to Campus, ada penyebaran titik-titik sosialisasi yang bersifat seremonial di bawah. Seperti tadi, 29 titik gebiar sosialisasi, 29 titik posko GMHP. Jadi ada gerakan mengawal hak pilih. Kemudian baru di tingkatan kecamatan, nanti ada lagi di tingkatan desa dan kelurahan, sampai menyentuh ke RT dan RW. Itu ada di 274 titik. Nah, kemudian kami di KPU-nya baru mendirjen untuk supaya sosialisasi ini masuk ke semua segmen, baik dari Gen Z, generasi milenial, Gen X, Alpha, dan sebagainya, sampai dengan sosialisasi ke disabilitas dan forum-forum organisasi kepemudaan yang ada di wilayah. Jadi angkanya besar ya, ada Besar. lebih dari 1,2 sampai 1,3 juta yang Betul. masuk ke dalam pemilih pemuda, pemilih muda. Nah, Mas Umar melihat dari gerakan-gerakan yang sudah disampaikan ke masyarakat di kalangan ini, animonya bagaimana Mas Umar? Kalau dilihat dari beberapa kegiatan sosialisasi yang kami lakukan terhadap para pemilih pemula, ya antusias para pemilih pemula ini memang di Kabupaten Tangerang masih perlu kita berikan pendidikan pemilih terkait dengan pemahaman dalam memilih pemimpin terutama ya. Karena ya mungkin efek dari beberapa kali pemilihan terutama ya. Jadi kita juga perlu memberikan pendidikan pemilih lebih intens lah terhadap pemilih pemula khususnya. Oke, Mas Badri, ini kan hari-hari terakhir ya, kurang lebih 7 hari lagi. Nanti bagaimana masyarakat
yang masuk ke dalam kalangan pemuda, pemilih pemula ini mungkin bisa didekati lebih lagi supaya nanti mau datang ke TPS tanggal 27 November? Ya, kita sentuh dengan apa yang dia inginkan dan hobinya apa. Jadi sosialisasi ini fun, kemudian tidak yang monoton, tidak serius dan sebagainya. Yang pasti aura atau giro tentang pilkada ini sampai ke mereka. Minimal dia tahu calon-calonnya, tahu visi misinya seperti apa. Ketika dia nyoblos punya alasan. Saya nyoblos ini punya alasan. Saya nyoblos tidak kemudian apatis terhadap politik misalkan, atau masa bodoh terhadap ya tanggal 27 November, maka kita sentuh dengan bungkus-bungkus yang menarik. Oke, Ya, itu finishing touch-nya ya iya. berarti. Tapi Mas, sudah ada 2 kali debat yang dilakukan juga ya untuk Kabupaten Tangerang ini. Dari 2 debat yang dilakukan itu, sudah ada pemaparan visi misi dari yang Anda lihat, catatan evaluasinya bagaimana dampaknya dari debat-debat ini? Dari pelaksanaan debat yang sudah kita laksanakan ya 2 kali dilakukan debat pemaparan visi misi, tingkat partisipasi masyarakat ini memang sudah mulai mengenal dari masing-masing pasangan calon, karena memang yang dipaparkan setiap masing-masing pasangan calon ini juga menjadi perhatian seluruh warga masyarakat khususnya di Kabupaten Tangerang. Oke, jadi debat 2 kali sudah diselenggarakan, ini menjadi salah satu cara supaya masyarakat paham dan kenal siapa calon pemimpinnya pemirsa. Nah, selain mengenal, tentu KPU juga punya tugas untuk mengamankan nanti dan menghindari yang namanya potensi dari polarisasi yang bisa saja terjadi di mana saja. Kita akan tanyakan, tapi jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya pagi ini masih bersama Ketua KPU Kabupaten Tangerang, ada Muhammad Umar, dan Komisioner KPU Kabupaten Tangerang, Badri Tamam. Saya mau ke Mas Badri kali ini. Mas Badri, kalau soal pemetaan keamanan secara keseluruhan, bagaimana Mas menjelang pilkada? Ya, tentu saja ini bagian yang memang sangat penting untuk keamanan dan kenyamanan saya kira. Maka kemudian langkah pertama kita adalah mengajak koordinasi, mengajak kolaborasi dengan stakeholder setempat. Jadi baik dari pemerintah daerah, kemudian dari kepolisian, dari TNI, bahkan ke Satuan Polisi Pamong Praja dan sebagainya. Nah itu kalau keamanan di tingkat KPU itu sudah ada pos-posnya. Jadi mereka ya tadi mendirikan posko keamanan di lokasi-lokasi yang rawan, seperti di kantor KPU, kemudian Babinsa Binamas atau Porkopimcam di tingkat kecamatan sudah membangun posko juga. Kemudian di tingkat desa di 3 pilarnya juga sama, Babinsa Binamas tadi. Pun di tingkat TPS ada yang namanya petugas ketertiban atau gastip. Setiap TPS ada 2 orang. Jadi secara perangkat keamanan kami sudah mengajak dan mengkoordinasikan itu sampai ke tingkat TPS. Nah, selebihnya mudah-mudahan dari antar paslon mungkin. Oke, jadi kalau bicara soal pengamanan, timnya sudah siap, aparatnya siap, paslonnya juga siap. Tapi kan biasanya kalau kita lihat tone-nya, warganet, komentar-komentarnya itu kan selalu banyak di media sosial ya Mas. Betul. Mas Umar, kalau melihat soal pengamanan ini, untuk memetakannya, bagaimana tone warganet di media sosial seputar nanti mau pilkada serentak ini? Terkait dengan pengamanan khususnya di media sosial, ya kita akan koordinasikan dengan pihak keamanan terutama ya di kepolisian, karena memang kepolisian juga bukan hanya pengamanan terkait dengan kondusivitas di lingkungan ya, termasuk di media sosial pun kita akan koordinasikan dengan pihak keamanan. Ada patroli sibernya juga gitu ya Mas ya? Seperti itu. Tapi kalau soal ada potensi-potensi misalnya terjadi polarisasi di kalangan masyarakat karena ini ada 3 paslon juga di dalamnya, apakah itu ada Mas Badri? Kalau polarisasi tentu ada sih Mbak. Saya kira dimanapun ada polarisasi, cuman di Kabupaten Tangerang yang kita sangat bersyukur walaupun terjadi polarisasi di antara masyarakat, ada pendukung tertentu misalkan di satu titik, tetapi kemudian tidak menjadikan polarisasi itu ada gesekan-gesekan tertentu.
Contohnya apa? Contohnya masing-masing LO paslon saya kira sangat guyup gitu. Walaupun punya kepentingan yang berbeda, tetapi dalam satu frame yang sama Kabupaten Tangerang, bersyukurnya di warga kita tidak ada yang namanya menghardik, membuli. Paling netizen yang ada di sosial media tadi, itu pun tonnya hanya volumenya kecil. Tidak sebesar ketika kalau kita berbanding dengan Jakarta misalkan. Tidak. Tidak sebesar misalkan berbanding dengan di Banten misalkan di Kota Serang, itu tidak sebesar itu. Di Kabupaten Tangerang masih dianggap kondusif. Ada potensinya tapi kecil ya Mas ya, dan ini masih masuk ke dalam kategori kondusif. Betul. Nah itu untuk menciptakan supaya ini tetap kondusif pasti ada antisipasinya ya Mas Umar ya. Apa saja yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi hal ini? Mungkin langkah pertama sih kita melakukan koordinasi ya untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi nanti, walaupun pelaksanaan ini tinggal beberapa hari, tetap langkah pertama adalah koordinasi sih. Tetap melakukan koordinasi. Tadi kita juga bahas soal keamanan ini kan berarti nanti pada saat hari H mencoblos ada petugas KPPS juga yang juga harus memastikan keamanannya. Betul. Kesiapannya bagaimana Betul. Mas Badri? Kemarin itu sudah kita lakukan apel siaga dan koordinasi untuk petugas ketertiban di setiap TPS, di seluruh TPS di 4.484 TPS. Yang kemudian itu juga kita kasih himbauan kepada siapa? Kepada pemimpin wilayah, yaitu kelurahan yang dipimpin oleh lurah, kemudian ada juga desa, kepala desa, untuk sama-sama membangun kondusivitas. Di mana? Di grassroots, di TPS. Kalau untuk tataran level KPU tentu saja dengan Prokopimda dan sebagainya. Saya kira itu sih Mbak, hal-hal yang perlu kita Nah antisipasi. KPPS ini kan juga banyak tugasnya ya nanti selain untuk memastikan semuanya aman, nyaman, lancar pada saat nyoblos, yang juga jadi perhatian adalah nanti mau menggunakan Sirekap. Nah kesiapannya bagaimana Mas Umar untuk nanti menggunakan Sirekap kali ini? Terkait dengan penggunaan Sirekap ini karena memang sudah diterbitkan keputusan KPU RI bahwa Sirekap ini akan digunakan pada Pilkada serentak tahun 2024 ini, ya kami secara berjenjang ya upaya kami di KPU Kabupaten Tangerang sudah melakukan bimbingan teknis terutama kepada rekan-rekan badan ad hoc mulai dari PPK kemudian juga PPS dan bahkan pasca pelantikan KPPS kemarin secara serentak, rekan-rekan PPS dan PPK juga melakukan bimbingan teknis terhadap rekan-rekan KPPS yang nanti akan bertugas. Kemudian pola yang dilakukan oleh rekan-rekan ini ya tidak seformal bimbingan teknis ya, artinya sambil kumpul dan sebagainya untuk lebih memahami terkait dengan proses tungsura maupun Sirekapnya seperti itu. Oke, jadi ini sudah disiapkan sejauh ini, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Saya mau terakhir minta ke Mas Badri. Mas Badri, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat supaya nanti harus datang sebenarnya untuk memberikan satu suara di Pilkada serentak? Saya atau kami mengimbau bahwa Kabupaten Tangerang itu terdiri dari 29 kecamatan, 274 kelurahan dan desa. Ini cukup angka yang luar biasa dengan total pemilih yang 2,3 juta, terbanyak di Provinsi Banten. Maka kemudian Kabupaten Tangerang, warganya saya kira untuk menjadikan kabupaten kita lebih maju lagi dan sebagainya, jadi harus berkontribusi mensukseskan Pilkada serentak 2024 minimal dengan sama-sama kita datang ke TPS hari Rabu 27 November 2024. Baik, itu tadi pemirsa adalah pesan yang disampaikan. Mudah-mudahan nanti tingkat partisipasi publik khususnya di Kabupaten Tangerang dalam Pilkada serentak kali ini bisa meningkat untuk memilih siapa pemimpin daerah nanti. Mas Umar terima kasih, Mas Badri terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Metro TV. Pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di Selamat Pagi Indonesia hari ini. Akhir kata mewakili kerabat kerja yang bertugas, sebelumnya ada rekan Gemma Tanjung dan juga ada rekan Glory Nata. Saya Valencia Melvinsi, berterima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.